Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi liwahibil atiyah. Assalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi dhawin nufusi zaqiyah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'du. Al-arif billah murabbi ruhina wa mursyidina Syekh Akbar Si Muhammad Fatur Rahman damat barakatuh wa ta'ala umruh, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat seluruh jajaran pengurus Thariqah Idrisiyah, bapak-bapak beserta ibu-ibu, santriyin wa santriyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tak pernah henti-hentinya menurunkan nikmat dan anugerahnya kepada kita sekalian, sehingga tidak ada waktu yang luput, 1 menit, 1 detik pun dari nikmatnya Allah. Bahkan di subuh pagi hari ini kita bisa terbangun setelah tertidur lelap semalaman. Allah kembalikan ruh kita ke dalam diri kita. Itu semuanya tidak luput dan tidak lepas dari nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur alhamdulillah, Allah tidak pernah henti-henti memberikan nikmat kepada kita. Setiap helaan napas, setiap kedipan mata, setiap kata yang terucap keluar dari mulut kita, itu semuanya diiringi dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah supaya menjadi pribadi yang bahagia. Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur. Bahagia itu bukan milik orang kota, bukan milik orang kampung. Bahagia itu bukan milik orang kaya, bukan milik orang miskin. Bahagia itu milik orang-orang yang menyambungkan hatinya kepada Allah ketika merasakan nikmat dari Allah. Yang teringat bukan nikmatnya, tapi yang teringat itu sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur itu bukan melihat nikmat, tapi melihat siapa yang memberi nikmat. Maka insya Allah ketika syukur kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi terkadang orang miskin itu kan ketawanya lebih kenceng daripada orang kaya. Kenapa? Karena dia merasakan bahwa apa yang dirasakan itu adalah anugerah terbesar yang Allah berikan. Salawat teriring salam semoga senantiasa dicurah limpahkan pada penghulu alam, a'ni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini santri putra ziarah ya, Ustaz. Ziarah ke Makom Masai. Baik jamaah, kita melanjutkan hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18. An Abi Zar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini yang meriwayatkan ada 2 orang, yaitu yang pertama Abi Zar, kemudian yang kedua Mu'ad bin Jabal. Kalau melihat sejarahnya, Abi Zar itu asli dari Madinah, tapi beliau masuk Islam ketika di Mekah. Jadi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, beliau sudah memeluk agama Islam bersama rombongan yang akan melaksanakan ibadah haji dari Madinah. Akan tetapi setelah pemeluk agama Islam, beliau tidak kembali lagi ke Madinah, akan tetapi lebih menetap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Di antaranya ini. Isi hadisnya adalah
Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul menyampaikan, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis ini memuat 3 hal. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Rasulullah memakai qaid haitsuma kunta, dimanapun berada. Karena kualitas ketakwaan seseorang itu ditentukan oleh kualitas keimanan. Ketika imannya benar-benar terpancar dari dalam hatinya, maka akan terrealisasi berupa amaliyah, yaitu takwa. Jadi kalau berbicara takwa, berbicara bagaimana kualitas iman seseorang. Karena iman seseorang akan memancarkan amaliyah tergantung seberapa besar kualitas keimanannya, maka akan menghasilkan amaliyah. Takwa itu apa? Al-imtitsalu awamirillah wajtinabi nawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika memakai qaid haitsuma kunta, dimanapun kalian berada, ini menjadi pengingat bahwa takut kepada Allah, bahwa takwa kepada Allah kaifakana wa matakana, sedang apapun dan sedang dimanapun harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena terkadang manusia itu takut kepada Allahnya itu ketika ada yang melihat, dia lalai ketika sedang tidak ada yang melihat. Padahal sama dan basarnya Allah ketika kita sedang sendirian ataupun sedang banyak orang, itu pasti yang namanya sama dan basarnya Allah akan selalu melekat pada setiap diri manusia. Maka yang harus kita rasakan adalah bagaimana bisa merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Maka Syekh Abdullah Alawil Haddad dalam kitab Adabus Suluknya beliau menyampaikan, wa'lam anna haqiqa jami'il ibadati hudurullah fiha. Ketahuilah bahwa seluruh hakikat dari ibadah Allah itu harus bisa menghadirkan Allah di sana. Jadi ibadahnya apapun, aktivitasnya apapun harus bisa menghadirkan Allah. Pertanyaannya, pertanyaan paling mendasar. Pertanyaan paling mendasar, barusan kita sholat subuh berapa menit Pak, Bu? Ada 10 menit? Ada 10 menit? Atau 7 menit? Gak ngitung ya? Tarawihlah kurang lebih 10 menit. Pertanyaannya, dari sholat subuh yang 10 menit, berapa detik kita ingat kepada Allah? Buat ibu-ibu jangan-jangan pas sholat subuh langsung teringat nanti buka sama apa lagi. Ya karek sahur mah. Yang kebayang, aduh nanti siang kemana? Sudah direncanakan nanti mau beli baju lebaran. Bayangkan saja, sedang sholat saja, akan ada yang mengganggu dari lurusnya niat kita. Akan ada yang membengkokkan niat kita. Bayangkan sedang sholat, kita bisa bayangkan di luar sholat. Sedang sholat saja, sedang ibadah saja, kita lupa kepada Allah. Sedang sholat tapi hatinya jalan. Maka harus bisa merasakan hadirnya Allah, harus bisa menyambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Di masjid, sedang membaca Al-Quran,
sedang sholat, sedang wirid dan zikir, apalagi ibu-ibu di rumah sedang masak, sedang apapun, itu harus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Supaya jadi nilai ibadah. Apalagi di rumah tangga. Ini kan banyak bapak-bapak ya, ibu-ibu ya. Rumah tangga itu kan ibadah terpanjang. Ibadah terlama, ibadah terpanjang. Itu rumah tangga. Kenapa rumah tangga itu harus diiringi dengan rasa takwa kepada Allah? Karena ibadah terlama dan ibadah terpanjang itu adalah rumah tangga. Betul? Kita buktikan. Punten Ustaz Cecep. Ustaz Cecep nikah dulu usia berapa tahun Ustaz? 20? 26. Ustaz Cecep dulu menikah usia 26. Kalau usia balik Ustaz Cecep itu 15 tahun, nikah usia 26, berapa selisih dari 15 ke 26? 11 tahun. Artinya 11 tahun menanggung amaliyah sendiri, menanggung surga dan nerakanya sendiri, menanggung dosanya sendiri. Tapi setelah 26, usia 26 tahun menikah, kalau Allah takdirkan nanti usianya sampai 65 tahun, berapa selisihnya? Banyak tahun, 39 tahun. 39 tahun akan bersama-sama menghabiskan bersama istri dan anak cucunya. Bersama keluarganya. Di situ bisa menentukan surga, di situ bisa menentukan neraka, di situ bisa menentukan bahagia dan celakanya dunia akhirat. Ibadahnya bisa bersama-sama dan dosanya pun bisa bersama-sama ketika sudah menikah. Maka menikah itu adalah ibadah terpanjang. Maka ibu-ibu berumah tangga itu berat atau ringan, Bu? Berat atau ringan? Berat, Pak. Bapak-bapak. Kenapa berat? Karena ibadah. Apalagi menghadapi akhir Ramadan nih. Bagi bapak-bapak mah lebih berat gitu. Aduh, kepikiran gitu, Pak. Jadi ibu-ibu lah meninggali bapak-bapak hulang-hulang, bukan apa-apa, itu teh mikiran buat kermeli baju lebaran. Dengan fitrah yang Allah berikan secara mulai dari fisik yang berbeda. Laki-laki Allah berikan fisik yang kuat. Allah berikan perasaan yang kuat. Perempuan diberikan perasaan yang lembut dan lemah. Maka wajar, Pak, kalau perempuan itu kadang-kadang baperan. Betul, Bu? Beneran tuh ya teh. Ibu-ibu suka baperan. Perempuan suka baperan. Kenapa? Karena Allah berikan kelembutan hatinya. Sehingga kecolek sedikit saja mudah tersinggung. Itulah perempuan. Tapi kalau baperan ada di laki-laki, pantas atau tidak? Laki misalkan anak kesinggung, cemerut. 3 hari itu ngomong-ngomong ke istrina. Pantas atau tidak? Bu, pantas tuh, Bu? Karena baper itu milik perempuan. Sudahlah, jangan direnggut oleh laki-laki. Laki-laki itu harus kuat. Laki-laki itu secara fisik Allah berikan kekuatan yang lebih daripada perempuan. Laki-laki itu ketika tersinggung hatinya, ketika menemukan perasaannya, dia tidak akan lama. Marah iya, tapi tidak lama. Kenapa? Karena lebih kuat. Jadi lamun lalaki banget dipertanyakan eta ke laki-lakiannya. Itu secara fitrah. Biasanya yang suka banyak ngomong di rumah itu laki-laki atau perempuan? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu ya. Ibu, ini kan diteliti sama Dr. Aisyah Dahlan bahwa itu kalau ngobrol, kalau ngomong sehari semalam itu antara 20.000 sampai 25.000 kata per hari. Itu perempuan. Nah kalau laki-laki ngomong sehari semalam itu antara 2.000 sampai 5.000 kata per hari. Itu plus dengan anu kukulutuk di jero hate. Jadi jauh banget. Laki-laki itu maksimal 5.000 kata per hari. Kalau perempuan itu antara 20.000 sampai 25.000 kata
per hari. Jadi buat laki-laki jangan aneh. Kalau di rumah istri kita banyak, wah segala diwaca. Pulang dari masjid aja kan segala diceritakan. Ih tadi di masjid, di jalan ngelihat sesuatu aja diceritakan, diomongin. Itulah fitrahnya perempuan. Tapi perempuan itu walaupun ngomong, perempuan itu suka berbicara tidak langsung, Bu. Betul? Jadi Pak, perempuan itu walaupun banyak ngomong, kalau ada maunya, dia suka berbicara tidak langsung. Artinya apa? Kalau berbicara itu selalu ada makna di balik kata-katanya. Contoh, apa ya contohnya? Ada yang punya anak kecil? Ada yang punya anak kecil misalkan usia 2 tahun, yang masih pakai pampers. Kata ibunya teh, ayah atau aa, si adek kayaknya pampersnya udah penuh. Artinya apa? Bapak-bapak artinya apa? Tolong gantiin. Atau misal sudah jam 3 sore nih, istrinya bilang, ya si adek kayaknya udah pulang sekolahnya dari SDIT. Artinya apa Pak? Tolong jam. Itulah perempuan. Jadi perempuan itu selalu berbicara tidak langsung. Dan saya merasakan sendiri. Ini bukan cerita orang. Dulu pas awal-awal nikah. Gak apa-apa ya kalau nyeritain orang makan gak enak. Dulu pas awal-awal nikah, waktu itu kan pengajian siang. Awal nikah, main ke Kobong, makan di Kobong sama teman-teman. Setelah pulang ke rumah beres pengajian. Saya di depan, di motor, istri saya di belakang. Kata, tes. Kata istri saya, di pintu Cibodas itu ada tukang batagor. Kata istri saya, pengen batagor? Enggak, kenyang, kata saya. Jalan. Pas di Raja Pola, ada tukang bakso kan di Raja Pola. Kata istri saya, pengen bakso? Enggak, kenyang, kata saya. Jalan lagi sampai Ciinjuk. Di Ciinjuk ada tukang bubur kacang. Pengen bubur kacang? Enggak, kenyang, kata saya. Pulang ke rumah, pas pulang ke rumah itu tina motor setengah ngajleng, muka panto gebrug, langsung ke dapur, ngambil piring, preng. Saya kan bingung, iya kunaon gitu kan. Akhirnya baru ngeh tuh. Di situ mulai paham perempuan tidak berbicara secara langsung itu. Ternyata yang tadi nawarin batagor teh sebetulnya mah pengen batagor. Yang tadi nawarin bakso teh sebetulnya mah pengen bakso. Akhirnya saya peluk dari belakang. Ayah santri punten. Sambil saya bisikin, yang pengantin anyarnya hari itu. Kunaon? Diam. Nah itu perempuan. Kalau sudah marah ditanya itu, diam. Ayang lapar. Kunaon teh nyarios. Lamun ayang lapar mah teu lapar kerek dilapar-laparkeun. Kumaha jawabna? Sing peka we atuh. Nah, itulah jurus perempuan sing. Betul, Bu? Tuh, Pak, bapak-bapak mah kupingkeun. Jadi laki-laki teh kudu sing. Tapi mohon maaf ibu-ibu, laki-laki itu tidak sepintar apa yang ibu kira. Makanya sering jadi masalah. Karena tidak tahu apa yang ada yang dimaksud oleh hati ibu-ibu. Artinya apa? Harus saling memahami fitrahnya masing-masing. Kenapa perempuan itu fitrahnya lebih lembut? Karena Allah berikan amanah untuk perempuan. Sehingga bisa masak, bisa nyuci, bisa gegeroh, bisa sasapu. Itu fitrahnya perempuan. Tapi boleh nggak dibantuin sama laki-laki?
Boleh pengennya. Apalagi pagi-pagi, benar Bu? Coba kalau pagi-pagi itu pekerjaan perempuan ada berapa? Ya banyak teh berapa? Saking banyaknya gak kehitung, cik sok sebutkan. Sok mumpung ayah bapak-bapak ya, sugana kakupingan. Gegero, apalagi? Masak, nyapu. Bapak-bapak dengerin? Nyuci baju, ngepel, nyetrika, mandiin anak, nyuapin bapaknya. Astagfirullah, nyuapin bapaknya. Itu pekerjaan perempuan itu pagi-pagi banyak banget. Boleh nggak dibantuin Bu? Boleh banget katanya. Ya apa-apa, bantuin, sekedar bantuin mah. Kan perempuan itu, tapi Bu, nih dari pagi, dari subuh sampai jam 7, pekerjaan yang segitu banyak, selesai atau tidak? Selesai, itulah hebatnya perempuan Pak. Jadi perempuan itu, dia bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, itu perempuan. Dia bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Kalau laki-laki, dalam satu waktu itu hanya bisa mengerjakan satu hal saja. Contoh, ini laki-laki Bu. Laki-laki itu, kalau sedang main HP, dipanggil, A, nengok enggak? Kencengin sedikit, A, nengok enggak? Kencengin lagi, A, nengok atau tidak? Itu laki-laki. Karena laki-laki itu hanya fokus terhadap satu hal. Sehingga kalau ada masalah yang difikirkan, dia akan merenung, dia akan berdiam diri, dia akan duduk di kursi, dia akan rebahan sambil memikirkan masalahnya. Jadi ibu-ibu kalau ngelihat suaminya di rumah itu diam saja, bukan cuekin itu teh. Itu teh lagi mikirin solusi yang sedang dihadapi. Dan laki-laki itu tidak ingin menceritakan masalahnya kepada istrinya. Kenapa? Dia punya perasaan kalau menceritakan kepada istrinya itu sama dengan membebani istrinya. Perempuan itu istrinya sudah banyak pekerjaan di rumah, kalau dikasih lagi beban yang di luar, dia akan banyak masalah. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu kalau banyak masalah kan segera diceritakan. Masalah yang kecil aja diceritakan kepada suaminya. Jadi itu fitrahnya perempuan. Jadi perempuan itu bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Contoh, nih bapak-bapak suka ngeliat gak istrinya di rumah? Kalau pagi-pagi lagi masak, bukan Ramadan ya. Kalau pagi-pagi lagi masak, istri kita, ini ini kanan ya, tangan kanan masak. Di sini sambil gendong bayi, betul? Bisa? Kemudian kaki sambil ngepel. Nah. Tangan kiri sambil buka TikTok. Bisa tuh? Bisa perempuan. Laki-laki bisa? Nggak bisa. Laki-laki itu hanya fokus terhadap satu hal. Itulah fitrahnya seperti itu. Makanya ibu-ibu kalau pengen dibantuin sama laki-laki, sama suaminya, ya kalau pagi-pagi lagi repot, nggak usah ngomong, nggak usah manggil-manggil. Bantuin atuh. Laki-laki akan mudah tersinggung. Ibu cukup kalau pengen dibantuin nyapu, cukup ambil sapu, datengin suaminya dan berdiri di depan suami, pegang sapu. Kata suaminya, iya tuh dibantuan, cina gitunya. Itu fitrahnya seperti itu. Sengaja Allah jadikan seperti itu supaya jadi ibadah. Bayangkan, kalau fitrah laki-laki dan fitrah perempuan itu sama, contoh, dua-duanya tukang ngomong, dua-duanya tukang dua-duanya banyak ngomong. Kira-kira rumah tangganya kayak apa? Kayak gedung DPR kayaknya ramai terus tuh. Ada dua-duanya pendiam, istrinya pendiam, suaminya pendiam, kira-kira rumah tangganya seperti apa rumahnya itu? Seperti kuburan. Allah jadikan fitrah rumah tangga itu seperti itu supaya bernilai ibadah. Ada yang sabar, ada yang syukur. Betul? Suaminya bersyukur mendapatkan istri yang solehah, istrinya bersabar mendapatkan suami yang sabar itu identiknya dengan ya, dua-duanya harus syukur dan harus sabar. Istri harus syukur dan harus sabar, suami juga harus syukur dan harus sabar. Karena ujian bagi laki-laki itu, ya ujian bagi laki-laki itu ketika istrinya memakai apa-apa. Dan ujian bagi istri itu ketika suaminya tidak punya apa-apa.
Di situ ujian rumah tangga. Nah jadi kadia ya teh. Punten. Bias bab rumah tangga bias. Biasnya bab LPKS. Artinya apa? Di rumah tangga itu harus menanamkan nilai-nilai ketakwaan. Sebab di sini haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada, termasuk di rumah kita harus bertakwa. Istri ya, berkhidmah kepada suami, suami menyayangi istri. Jadi ibadah. Suami itu ketika mencari nafkah, ketika mencari uang, maka perjalanan mulai dari berangkat sampai ke rumah itu dihitung jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya luar biasa. Ketika sudah mendapatkan uang, kemudian disedekahkan ke istrinya, dikasih ke istrinya, maka jadi sedekah. Sama istrinya dibelanjakan, dipasak, setelah jadi menu makanan, disuguhkan lagi kepada suami. Jadi sedekah, artinya apa? Ada perputaran sodakoh di sana di rumah. Betul? Dan ibadah semua tuh di rumah tangga teh. Ibu-ibu suka salim nggak? Suka cium tangan suami nggak? Mana? Ayo. Suka cium tangan suami? Tidak, di dalam hadisnya tidak semata-mata seorang perempuan mencium tangan suaminya kecuali dosanya berjatuhan. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya salim dulu, mau berangkat, mau keluar, ya mas salim setahun sekali, iraha. Lebaran. Allahu Akbar kacida lawan aya suami istri salim setahun sekali lebaran. Tidak semata-mata seorang suami mengecup kening istri, maka pahalanya seperti mengecup hajar aswad. Ibu-ibu suka dikecup keningnya sama suaminya? Kumaha tuh. Jadi bapak-bapak kecup kening istrinya, pahalanya seperti mengecup hajar aswad. Yang sudah umroh, mengecup hajar aswad itu mudah atau susah? Wah, susah. Ya. Bagi seorang suami mah nggak susah, cukup mengecup kening istri. Makanya ibu-ibu santri cicing heula. Ibu-ibu yang sudah nikah, pulang kajian dari sini, subuh pagi ini pulang ke rumah, ayah nih hajar aswad gitu. Gitu. Santri perem heula, tutup telinga dulu santri. Kan luar biasa, betul? Itu jadi ibadah semua. Tidak semata-mata seorang istri mencuci pakaian suami, kecuali sebanyak busa, sebanyak budah dari cucian tersebut menjadi kifarat dosa istrinya. Suka nyuci? Pakai mesin, pakai tangan? Pakai tangan, alhamdulillah santri mau pakai tangan. Santri mau can menang pahala nyuci. Yang sudah nikah ini mah. Jadi gitu. Jadi bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah nikah, yuk perbaharui niat kita. Awas, niat berumah tangga itu jangan niat bahagia. Tapi niatnya ibadah. Kalau niat bahagia, selamat datang di dunia magic yang penuh dengan wow pokoknya mah. Gening kieu, itulah rumah tangga. Maka diniatkan ibadah, sehingga kalau niatnya ibadah, apapun yang terjadi dalam rumah tangga, ketika itu kebahagiaan disyukuri menjadi ibadah, ketika ada yang pahit dalam rumah tangga disabari, maka jadi ibadah. Maka kebahagiaan dalam rumah tangga itu tergantung kita menyikapi kondisi, bukan dihadapkan dengan kondisi. Semua orang akan dihadapkan dengan kondisi apapun itu. Baik kondisi suka, kondisi duka, kondisi ada, kondisi tidak ada. Tapi yang membuat kita bahagia dalam rumah tangga itu ketika kita mampu menyikapi kondisi yang sedang dihadapi. Kalau kondisinya misalkan buruk dan sikap kita baik, maka akan menjadi nilai kesabaran. Kalau kondisinya baik, kemudian sikap kita baik, maka akan menjadi nilai syukur. Jadi bahagia itu bukan dihadapkan dengan kondisi, tapi bagaimana mampu menyikapi kondisi, karena semua orang akan dihadapkan dengan kondisi apapun itu. Jadi bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada.
Apa-apalah kajian subuh ini LPKS ya. Allahu Akbar. Apa takwa itu? Kemarin Kifayatul Azkiya ada bab takwa ya. Mana santri? Santri. Yuk kita baca nadomnya. Siap? Ayat takwal ilahu geningan. Biar sambil ngingat-ngingat lagi. Santri Petrama lagi ziarah ya. Yuk baca nadomnya 1, 2, 3. Takwal ilahu midaru kulli. Pinter. Watiba'u habaila. Artinya takwa kebahagiaan hawa nafsu. Alhamdulillah, keren. Itu santri-santri Idrisiyah. Alhamdulillah. Takwal ilahu mindaru kulli sa'adatin. Jadi takwa kepada Allah itu akan menjadi kunci kebahagiaan. Jadi pertanyaannya, kalau rumah tangga kita hari ini bahagia atau tidak, berarti ukurannya adalah ketakwaan. Kalau takwa ini diterapkan di rumah, maka insya Allah akan menjadi keluarga yang bahagia. Karena Syekh Akbar menyampaikan, keberkahan dalam rumah tangga itu terletak dalam keharmonisan. Harmonis itu tidak akan datang dengan sendirinya, tapi harmonis itu harus diciptakan. Harmonis itu harus dibentuk. Harmonis itu harus diusahakan. Sehingga ada yang berjuang dan ada yang berkorban. Dan itu bisa dua-duanya, suaminya dan istrinya. Maka ketika dua-duanya berusaha, maka insya Allah akan menjadi pribadi yang bahagia. Rumah tangganya akan bahagia. Kenapa? Karena takwa yang dibumbuinya. Siap semuanya? Santri mau cicing, wah siap. Belajar heula santri. Lanjut. Wa atbi'in sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus keburukan. Maka ikutilah. Kalau kita terjerumus ke dalam dosa, ke dalam kesalahan, bersegeralah bertobat. Manusia itu kan tempat salah dan lupa, betul? Tapi ini luar biasanya, manusia itu, walaupun manusia tempat salah dan lupa, ternyata derajat manusia itu bisa mengungguli derajatnya malaikat. Satu waktu kan malaikat pernah protes kepada Allah, ya Allah, kenapa malaikat itu derajatnya ditinggikan, manusia itu ditinggikan derajatnya oleh Engkau. Padahal manusia itu terkadang melakukan salah dan dosa. Padahal malaikat itu tidak pernah melakukan salah dan dosa. Maka satu, karena manusia itu dibekali dengan hawa nafsu. Yang kedua, ada bacaan yang bisa dibaca oleh manusia, tapi tidak bisa dibaca oleh malaikat. Ketika manusia membaca tasbih, tahmid, takbir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, malaikat pun sama, bisa membaca kalimat tersebut. Tapi ada satu kalimat yang tidak bisa dibaca oleh manusia, oleh malaikat, yaitu kalimat apa? Istighfar. Ketika mengistighfari atas dosa yang pernah dilakukan. Karena malaikat itu tidak pernah melakukan salah dan dosa, maka malaikat tidak membaca istighfar untuk dirinya. Adapun ketika malaikat membaca istighfar, itu untuk manusia. Tapi manusia, ketika manusia melakukan salah dan dosa, maka manusia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dirinya dengan cara bertobat, membaca kalimat istighfar. Kita punya dosa, sedikit atau banyak? Coba sebutkan satu dosa kita. Bingung? Saking banyaknya. Dosa itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang disengaja, ada yang tidak
sengaja, ada yang terasa, ada yang tidak itulah dosa kita. Kenapa kita harus membaca istighfar minimal sehari semalam 100 kali? Karena terkadang tidak niat melakukan dosa, tapi jadi dosa. Contoh, di masjid. Masjid kita suka dibersihin nggak? Dibersihin? Sama siapa? Sama petugasnya, sama DKM. Kenapa masjid ini selalu dibersihin? Padahal ada nggak orang yang sengaja buang sampah di masjid? Ada atau tidak orang yang sengaja buang kotoran di masjid? Apalagi buang najis di masjid, ada atau tidak? Tapi kenapa masjid selalu dibersihkan? Karena ada kotoran yang datang tanpa diundang mau uka-uka tuh. Tanpa disengaja. Ada yang kebawa angin, ada yang nempel di kaki, ada yang kebawa anak-anak, ada yang nempel di pakaian, sehingga jadi kotor. Akhirnya dibersihin, itulah dengan diri kita. Terkadang tidak bermaksud menyakiti orang lain, tapi orang lain sakit hati. Tidak bermaksud menyinggung orang lain, tapi orang lain kesinggung. Tidak bermaksud membuat orang lain menangis, tapi orang lain jadi menangis. Maka bisa jadi itu salah satu dosa yang tanpa disengaja, dosa yang tidak terasa. Makanya kenapa harus istighfar, istighfar, dan istighfar. Ya, lihat Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam itu dosanya sekali, tapi tobatnya berkali-kali. Dosanya sekali, tobatnya berkali-kali. Lah kita, dosanya berkali-kali, tobatnya sekali gitu, bener duka henteu eta. Ya. Dicontohkan oleh Nabi Adam, berapa tahun Nabi Adam tobatnya itu? 300 tahun. Padahal dosanya cuma satu, memakan buah huldi. Apalagi kita yang tukang salah dan dosa. Maka ikutilah kalau setelah melakukan keburukan dengan kebaikan. Maka Syekh Ibnu Athaillah kan menyampaikan dalam hikamnya, maksiatun aurasat dillan waftiqaron khairun min ta'atin izzan was tikbaron. Maksiat, tapi dengan maksiat itu menjadi sebab dia dekat dengan Allah, itu lebih baik daripada perbuatan ibadah, tapi justru malah jadi sombong dan takabur. Maka wa'at bi'is sayyatil hasanah. Setiap setelah melakukan kesalahan, apabila terjerumus dengan tidak sengaja melakukan kesalahan, maka lakukanlah kebaikan. Yang terakhirnya, wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Dan berakhlaklah kepada seluruh manusia dengan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, sifat yang baik, karakter yang baik. Apalagi menjaga lisan, ya, dengan dengan orang rumah, dengan tetangga, dengan siapapun. Kita banyak menyaksikan saudara dengan saudara tidak akur, gara-gara apa? Lisan. Tetangga sama tetangga berantem, gara-gara apa? Lisan. Santri sama santri enggak akur, gara-gara apa? Lisan. Akhirnya bikin geng-gengan. Ada yang gengan, ini geng ini nggak boleh tuh. Maka harus pandai-pandailah menjaga lisan. Berakhlak yang baik. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya luar biasa. Baik terhadap sesama umat Muslim ataupun non Muslim, beliau akhlaknya begitu luar biasa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya dalam hadis yang ke-18 ini Rasulullah memberikan pesan kepada kita. Yang pertama, harus bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Kemudian yang kedua, apabila telah melakukan kesalahan, maka ikutilah dengan kebaikan. Dan yang ketiga, harus berakhlak yang baik kepada seluruh manusia. Rupanya hanya itu yang dapat disampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Wal afu minkum, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.